Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang seputar Ramadan. Saya punya pertanyaan. Sering kita mendengar sebuah hadis, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Nah, bulan Ramadan itu selalu dikatakan sebagai bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan. Kira-kira itu kenapa ya sehingga dikatakan seperti itu? Mungkin Ayah bisa menjelaskan nih. Iya. Oke, baik. Mana? Sehat? Alhamdulillah Ya, sehat. Baik. Di pertanyaan tadi menarik sekali ya, karena kita memang harus menyambut bulan suci Ramadan ini karena keberkahannya, karena rahmat Allah yang sangat besar di dalamnya. Nah, para ulama menulis dalam berbagai kitab-kitab yang berkaitan dengan puasa. Nah, salah satunya yang saya pegang ini adalah Kitabus Syam yang diterbitkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah yang ada di Mesir. Ya, ini oleh-oleh dari Mesir nih ya, oleh-oleh dari Mesir. Nah, di antara yang diterangkan dalam kitab ini terkait dengan kenapa Ramadan itu memiliki kemuliaan ya dan keberkahan. Itu yang pertama adalah ikhtisasuhu bi fardiyati as-siyami fihi. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah untuk mewajibkan kepada umatnya berpuasa. Jadi bulan khusus diwajibkannya berpuasa. Nah, sementara puasa sendiri adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung. Bayangkan keagungan Ramadan ini sampai disebutkan oleh Al-Qur'an, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya ibadah puasa ini juga adalah ibadah yang pernah diwajibkan kepada orang-orang beriman di sebelum kita ini. Artinya puasa menjadi sebuah cap khusus bagi orang beriman dari generasi ke generasi. Dan itu yang akan menghubungkan kita, ruh kita dengan orang-orang beriman di zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, inzalul Qur'anu fihi. Jadi syahrun fihi unzilal Qur'an. Nah, kemuliaan Ramadan atau keberkahan Ramadan itu karena di bulan Ramadan lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini keberkahannya luar biasa, kemuliaannya luar biasa karena semua yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. Gitu. Itu kaidah itu. Makanya malaikat yang menyampaikan Quran pasti menjadi malaikat paling mulia. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apalagi nih? Khairukum khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bahkan Lailatul Qadar ya yang nanti juga menjadi salah satu faktor kemuliaan Ramadan itu juga mulia karena Quran turun di dalamnya. Seperti itu. Jadi itu poin kedua. Kenapa disebut sebagai bulan yang penuh berkah. Nah, yang ketiga adalah tuftahu abwabul jannah wa abwabul khair fihi. Nah, misalnya dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jadi Allah jadikan Ramadan ini di mana pintu-pintu surga terbuka. Nah, tentu ini adalah hal-hal gaib ya. Yang cukup kita yakini berdasarkan wahyu. Nggak usah kita gimana apa buktinya lain, nggak usah. Jadi yang jelas dikatakan oleh Nabi bahwa pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Ramadan, gitu ya. Nah, maknanya adalah bahwa terbuka lebar di hadapan kita pintu-pintu kebaikan yang banyak. Dan bagi orang-orang berpuasa juga sangat tertutup rapat itu yang namanya pintu-pintu maksiat. Ya tentu orang yang beriman dan berpuasa. Nah, kemudian itu yang ketiga. Yang keempat adalah istimaluhu ala lailatul qadar. Seperti yang saya sebutkan tadi. Sementara Lailatul Qadar ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa kami turunkan Al-Qur'an itu di bulan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Iya. Jadi ini adalah malam yang memiliki kemuliaan kebaikan lebih daripada 1000 bulan. Dan itu ada di bulan suci Ramadan. Maka jangan sampai disia-siakan. Kemudian yang kelima adalah ikhtisasuhu bi katsirin minal mustahabbat yata'akkadu fi'luha fihi. Yaitu bulan di mana
banyaknya amalia sunnah yang menjadi sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di malam itu. Misalnya sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih nggak ada di bulan lain. Ya, baik. Adanya di bulan suci Ramadan dan itu sunnah muakkad. Apalagi sedekah, apalagi nih tilawah Quran di bulan Ramadan itu menjadi sangat sunnah muakkadah dan nilainya sangat tinggi dibanding di bulan-bulan lain. Nabi itu di bulan Ramadan pasti menghatamkan sampai 2 kali. Jadi kalau para ulama-ulama itu menghatamkan kadang-kala 3 hari, ya berkali-kali ya. Nabi kalau dalam riwayat itu 2 kali. Oh, baik. Dan seterusnya iktikaf. Iktikaf juga menjadi ibadah yang sangat sunnah. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Juga ada taftirus shaim, memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Iya, bahkan dikatakan man aftara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang berpuasa maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Min ghairi ayyam qusa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, itu beberapa poin yang diterangkan oleh para ulama kita tentang keberkahan di bulan Ramadan. Baik teman-teman, cukup sekian, saya kira jelas ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.